Halo guys, ada satu kebijakan yang berhubungan dengan APBN yang dilakukan oleh Prabowo, yaitu eh, pemangkasan anggaran dari kementerian atau lembaga negara ya, beberapa kementerian dan lembaga negara oleh Presiden Prabowo. Nah, ini dilakukan melalui Inpres nomor 1 tahun 2025. Jadi Pak Prabowo menginstruksikan pemangkasan anggaran belanja di kementerian dan lembaga negara sebesar 360 triliun melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 tadi. Nah, kebijakan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menghemat anggaran belanja negara dan mengalihkan dana tersebut ke program prioritas, yaitu makan bergizi gratis. Semuanya tentang makan bergizi gratis sepertinya. Karena katanya program MBG ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia. Ya, pemerintah mengatakan bahwa langkah ini mencerminkan fokusnya pemerintah pada efisiensi belanja negara serta penguatan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau kita lihat lebih jauh ya soal rincian pemangkasan anggaran ini, pemangkasan anggaran dilakukan secara signifikan pada beberapa kementerian dan lembaga negara ya, dengan kurang lebih rinciannya seperti ini. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, itu pemangkasannya sampai 80% dari total pagu anggaran. Dan tentunya saya rasa ini pasti akan berdampak besar dan mempengaruhi gitu proyek-proyek infrastruktur besar ya, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tapi katanya pemerintah menegaskan bahwa proyek-proyek strategis nasional yang sudah berjalan tetap akan diprioritaskan. Lalu soal Otorita Ibu Kota Negara (IKN), pemangkasannya sekitar 50% dari total pagu anggaran, dan tentunya ini akan berdampak memperlambat proses pembangunan IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Dan katanya fokus pembangunannya mungkin akan dialihkan ke infrastruktur dasar dan fasilitas utama saja dulu, begitu katanya. Nah, lalu di Kemenaker. Nah, Kemenaker ini pemangkasannya lebih dari 50% dari total pagu anggaran. Dan ini pasti akan berdampak untuk dan mempengaruhi program pelatihan kerja misalnya, lalu pengembangan tenaga kerja dan bantuan untuk pekerja terdampak PHK dan lain-lain. Tapi pemerintah memastikan bahwa program-program penting akan tetap berjalan dengan efisiensi tinggi, begitu katanya. Nah, tapi yang menarik adalah kementerian atau lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan nih. Nah, beberapa kementerian atau lembaga negara tetap mendapatkan anggaran penuh tanpa pemotongan karena dianggap strategis. Nah, nggak ngerti nih maksudnya strategis gimana nih? Atau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Yang pertama adalah Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Nah, anggarannya tetap 166,26 triliun. Ini terbesar di antara semua kementerian dan lembaga negara. Dan alasannya katanya fokus pada modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista, lalu peningkatan kapasitas pertahanan negara dan pengamanan wilayah kedaulatan Indonesia. Lalu Pak Galot itu gimana tuh ceritanya? Ya udahlah. Selanjutnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Anggaran Polri tidak dipangkas sepeser pun. Nah, ini untuk mendukung stabilitas keamanan katanya dan penegakan hukum. Wow. Lalu berikutnya di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR ya tetap utuh. Ya, dan ini untuk mendukung fungsi legislatif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. pengawasan ini ya. Nah, juga di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini anggarannya tidak dipotong sama sekali karena perannya dalam penegakan hukum katanya dan pemberantasan korupsi. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang tetap mendapatkan alokasi penuh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ya, begitulah. Jadi katanya
dana yang akan nanti berhasil dihemat ini sebesar 360 triliun ini akan dialokasikan untuk memperkuat cakupan program makan bergizi gratis atau MBG ya, yang akan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil dan balita stunting gitu, dan lansia. Lalu juga mengurangi angka stunting di Indonesia yang masih jadi tantangan besar katanya, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Nah, selain itu sebagian dana juga akan dialokasikan untuk memperkuat program bantuan sosial, jadi untuk bansos ya, yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Ya, jadi intinya penghematan ini, pemotongan ini dilakukan untuk makan bergizi gratis dan bansos. Ya, jadi ya banyak yang bilang bahwa ini adalah efisiensi pemangkasan anggaran, ini adalah langkah yang bagus untuk mengurangi pemborosan belanja negara gitu ya, agar dananya bisa fokus ke program MBG yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ya, lalu soal prioritas di pertahanan gitu ya. Anggaran Kemenhan tetap tinggi karena ini dinilai paling penting untuk menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika geopolitik global. Begitu katanya. Tapi kalau kita lihat ya, ini banyak sekali resikonya. Yang pertama adalah resiko terhambatnya proyek-proyek infrastruktur penting. Nah, pemangkasan besar yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini dikhawatirkan akan memperlambat pembangunan infrastruktur yang menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi negara kita justru. Lalu ya soal IKN juga akan pembangunannya pasti akan sangat melambat. Karena pemotongan anggaran IKN ini dapat mengurangi daya tarik investor untuk masuk ke ibu kota baru. Nah, yang paling penting adalah soal efek kepada tenaga kerja nih. Pemotongan di Kemenaker, di Kementerian Tenaga Kerja ini bisa berdampak pada pelatihan tenaga kerja, perlindungan para pekerja di tengah ancaman PHK, juga di tengah ancaman resesi global seperti ini. Jadi menurut saya pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga negara sebesar 360 triliun ini ya, saya rasa memang sebuah langkah yang berani lah untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan mengalihkan fokus ke program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat ya, seperti program makan bergizi gratis dan bansos tadi. Nah, masalahnya apa memang sungguh program makan bergizi gratis ini akan menyentuh rakyat secara positif? Kan justru yang kita lihat adalah semua dikorbankan demi MBG ya, LPG dan sebagainya, banyak hal-hal yang dikorbankan, dihemat demi makan bergizi gratis. Tapi kalau menurut saya, rakyat nggak apa-apa kok makan bergizi gratis ini ditunda, dibatalkan, atau dilakukan secara bertahap. Karena kalau seperti ini maka resikonya adalah demi anak bisa makan gratis di sekolah, bisa saja sang ibu nggak bisa masak di rumah karena nggak ada gasnya, sang bapak nggak bisa kerja karena nggak ada proyek yang dikerjakan, yang akhirnya demi anak makan gratis di sekolah, satu keluarga, bahkan mungkin satu negara bisa sengsara. Salam.